kini mana budak ustaz. Ambil yang kedua. Siyamus syahrainil mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ingat Bapak Ibu, 2 bulan berturut-turut. Kalau di hari ke-58 batal puasanya, ulang dari pertama lagi. Ibu bapa sedang makan, kita jago terlambat. Makan, jago terlambat 10 minit lagi orang azan subuh. Ketika kita ambil nasi, ambil sambal, ambil sayur, ambil minum, makan. Ketika kita makan, setengah lah kita makan, setengah lagi masih ada. Dan orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan, kau tinggal seketik lagi orang azan, lanjutkan makan sampai la ilaha illallah atau stop campaan pilihan? Mana yang kita lakukan? Lanjut atau stop? Lanjut atau stop? Minum dulu. Lanjut atau stop? Yang lanjut angkat tangan Bapak Ibu. Kau lanjut, lanjut. Yang stop angkat tangan. Yang stop. Nah, simak ambo baik-baik. Yang menjawab bukan ustaz. Ustaz kan tak boleh berfatwa, tak boleh haram, tak boleh. Harus menggunakan pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih. Kalau kita makan, lah tak makan sakitik, masih ada sisu, kita tak ambil jago. Kemudian orang azan, habiskan atau stop. Yang pertama Nabi mengatakan, kata Nabi, idza sami'a ahadukumun nida, kalau kalian sedang makan sahur kemudian terdengar azan subuh, faqulu, dan di piringnya masih terdapat makanan sedangkan azanlah berkumandang, lanjutkan makan. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu, jangan tak jawab nak. Ada ibu di belakang tadi, yes. Tunggu dulu, lalu selesai. Dalil tidak segampang itu. Ada kajian-kajian ulama. Hadis yang pertama, siapa yang sahur kemudian makanan masih ada, terdengar azan, faqulu, lanjutkan makan. Hadis sahih. Lanjut makan. Yang kedua, dalil. Dalil yang kedua, kalau itu dari Al-Quran, bukan dari hadis. Nah, Allah mengatakan, faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah kalian sampai azan berkumandang. Dalam tanda kutip, kalau udahlah azan, stop makan. Tunggu dulu. Nah, yang betul Ustaz. Makanya aku mengajar ibu jawab, kita harus memahami dalil itu banyak. Tak gampang memfonis. Jadi, hadis yang pertama, kalau ada makan balabiah, lanjut makan. Ayat Al-Quran mengatakan, kalau azan berkumandang, stop. Hentikan makan. Nah, Ustaz, yang betul Ustaz, lanjut atau stop? Nah, kira-kira kalau kita tutup kajian sampai siku, apa ini? Nah, betul. Ustaz, yang betul Ustaz, lanjut, stop. Hadis yang ketiga, itu yang menentukan jawabannya. Nabi mengatakan, ternyata di zaman Nabi azan subuh itu 2 kali. Azan yang pertama dikumandangkan Bilal bin Rabah. Azan yang pertama setengah jam sebelum azan subuh berkumandang. Sedangkan azan yang kedua, siapa yang mengumandangkan? Siapa? Muazzinnya Rasulullah. Azan yang kedua, azan ketika waktulah masuk. Siapa yang azan Ustaz? Abdullah ibni Ummi Maktum, sahabat yang buta matanya. Itu yang azan. Subuhlah masuk, ini azan. Nah, ulama mengatakan perintah Nabi
kalau azan berkumandang, maka lanjutkan makan. Ketika azannya Bilal, azan yang pertama. Azan yang kedua, waktu lama suak, stop makan, dah ada makan. Faham Bapak Ibu? Jadi bisu azan, hentikan makan. Dah ada makan Ustaz. Kan mubazir jadinya Ustaz. You mengata ambil jago. Faham Bapak Ibu? Jadi azan stop. Nah 2 kali itu azan tak ada gitu Ustaz. Azan 2 kali. Oh di Sikon ada tak? Ada di Sikon pun daerah Kampung Baru. Itu mana suami orang Ustaz. Kalau zaman kini alarm ada. Kalau jual alarm orang lah bisa manstel alarm. Di zaman Nabi dah ada alarm dulu tak? Bilal azan tak pakai kekun ada zaman Nabi. Bilal langsung naik katik. Makanya azan 2 kali. Azan yang pertama mengingatkan, hey siap-siap. Yang kedua baru azan masuk. Nah jadi atau sirine. Kita mau tanya, sirine berbunyi, boleh makan atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Itu pengingat. Baru kan alun azan. Jadi sirine boleh. Itu sebagai tanbih, pengingat saja. Nah yang pertama, yang kedua tentang makan ketika azan lah berbunyi. Kini mau tanya, pertanyaan yang ketiga. Ketika ibu jual pak puasa, gumur-gumur boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kita ni solat tu, kemudian gumur-gumur, sah atau tidak puasa kita? Sah. Kini mau tanya, kamu serius? Gumur-gumur jujus pokat boleh atau tidak? Tak, kamu serius Bapak Ibu? Kamu serius? Gumur-gumur jujus pokat boleh atau tidak? Kita sedang puasa kok. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kamu kan pakai mic ini, pakai mic. Tarangan sampai orang luar. Kamu tekankan. Gumur-gumur jujus pokat boleh. Tapi tatalan saja seketik batal puasa. Ustaz, bagus Ustaz lagi contoh gumur-gumur jujus pokat. Ambo lagi contoh yang ekstrim. Biar ibu jawab faham. Yang membatalkan itu bukan dimului, tapi kalau melewati kerongkongan kita. Kalau sekedar dimului tidak masalah. Tapi kalau masuk saja setetes, batal puasa kita. Ustaz, kalau kita gumur-gumur, kemudian kita campaan, ambo rasu ada yang masuk di Ustaz. Kalau rasu ada yang masuk, jangan gumur-gumur. Faham Bapak Ibu? Itu ya. Jadi kalau gumur-gumur tidak masalah. Cuman kalau masuk, tangguang ke kiri. Ustaz, bakal serupa itu Ustaz. Baru kita masuk hal-hal yang membatalkan. Yang pertama, yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke ila khamsati ajwaf, masuknya sesuatu ke dalam 5 rongga di tubuh kita. Yang pertama mulut, masuk ke mulut sampai tatalan, batal apapun itu. Yang kedua hidung, ngupil, sah puasa tidak? Sah tidak? Tidak sah. Gata-gata hidung kita baca juga. Masuk tangan ke hidung ngupil sah. Yang membatalkan puasa yasil ilal khayshum, sampainya benda tadi ke khayshum. Ustaz, khayshum tu di mana? Kalau khayshum itu ada namanya ketika baudo istinsyak. Istinsyak tu memasukkan, menghirup air. Sakit di siku tidak? Sakit itu batasan yang membatalkan puasa. Kalau sekedar masuk kamari, ngupil kita terserah sah. Yang batal tu kalau melewati khayshum di siku, baru batal puasa kita. Yang ketiga, memasukkan udhune ke telinganya. Ustaz, berarti kalau mencungkit telinga nak boleh? Boleh. Yang diperbolehkan itu ambil kelingking, masukkan ke tangan. Kalau sampai masuk tangan kita ke dalam, berarti tidak batal. Berarti rongga yang membatalkan itu
rongga yang tidak bisa dijamah kelingking kita, melewati batasan dari kelingking kita, masuk benda, batal puasa kita. Itulah yang disampaikan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Batal. Ustaz, telinga dia masuk, diteteskan air, tak usah. Pakai insto untuk mata ketika puasa, sah tidak? Sah tidak? Sah. Karena mata bukan rongga tubuh. Rongga tubuh duit, hidung, telinga. Yang keempat, maaf cakap, kemaluan. Yang kelima, maaf cakap, dubur, pantat belakang. Ustaz, lain mungkin masuk ke pantat belakang benda, Ustaz. Bisa jadi. Contohnya, ibu juapak buang air gadang susah. Lah 2-3 hari tak bisa buang air gadang. Lah sakit parik rasanya. Kemudian pergi ke apotek, dia giah ubek jo apoteker. Ada namanya Bapak Ibu? Dulkol lah, mikro lah. Kama masuknya ke dubur ekor belakang. Masuk, ulama mengatakan batal puasa. Jadi kalau makan itu malam, atau ketika setelah berbuka, atau ketika kita sahur. Nah, Ustaz, kini kan corona, besok ada vaksin COVID-19, disuntik Bapak Ibu. Puasa kita sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Karena pori-pori bukan rongga yang membatalkan puasa. Faham Bapak Ibu? Makanya penting ilmu itu. Kalau kita tidak punya ilmunya, tiba orang kelurahan nioman suntik kita ketika puasa. Tak, aku puasa. Tak, itu salah. Jadi suntik ketika kita puasa tetap sah. Satu. Kini aku tanya, kalau kita makan siang hari, batal puasa atau tidak? Batal. Kalau tak sengaja, tidak batal. Kalau habis secambuang, batal atau tidak? Dia lupa tapi secambuang lupanya. Sah atau tidak puasanya? Lah kanyang parinya, lah secambuang nyobihan nasi, pakai lo randang, lama dingin di bininya. Dah, puasa dah. Astagfirullah. Sah puasa atau tidak? Sah tidak? Sah. Ustaz, tapi kan secambuang lah kanyang parinya Ustaz. At'amahumullahu wa saqahum. Allah memberikan mereka makan dan minum gratis. Itu nikmat dari Allah. Tapi ingat, pura-pura lupa itu yang masalah. Tapi kalau lupa tak ada masalah. Wajar manusia yang mau pernah Bapak Ibu. Jadi di Bukit Tinggi beli pabukuan di isteri. Kemudian lah selesai banyak beli pabukuan, kemudian pergi ke auto, kemudian kata isteri, "Bi, masih ada yang lalu di Bali lain. Apa yang lalu? Bali lalu. Biar habis tunggu di auto." Kemudian ketika mau di auto, aku di sampingku banyak makanan kok. Bakwan banyak. Ketika main HP nunggu isteri, tangan masuk ke dalam. Makan bakwan. Habis cik, makan 2. Habis 5 bakwan juga. Tiba bini aku, "Bi, puasa Bi." Astagfirullah. Sah atau tidak? Sah. Itu tak masalah. Lupa itu manusiawi. La yusammal insanu insanan illa binisyanihi. Tidaklah dinamai manusia sebagai manusia kecuali karena sifat lupanya. Jadi kalau ada di antara ibu juapak dari kita sampai kini tidak pernah lupa, berarti bukan manusia. Ini manusia tu aja. Tidak ada orang yang tidak lupa. Satu, masuk sesuatu kelima rongga. Yang kedua yang membatalkan puasa kita, muntah yang disengaja. Sengaja muntah itu batal puasa. Contoh, ada orang pergi ke pesisir, jalankan berkilo-kilo. Berkilo-kilo. Kemudian ketika berkilo-kilo muntahnya sedang puasa. Sah puasanya itu tidak? Sah. Berpuasa karena tidak disengaja. Ada wanita muda hamil, kemudian mual muntah, puasanya sah atau tidak? Sah, karena dia tidak sengaja. Yang sengaja itu Ustaz, pariknya mual, nyo ambil jarinya, nyo masukkan ke mulutnya.
Kedua muntah, batal puasa. Itu namanya al-qai' inda siyam, memuntahkan sesuatu dengan sengaja ketika berpuasa. Dua. Yang ketiga yang membatalkan puasa, berhubungan suami istri, batal. Bukan hanya batal, sudahlah puasanya tidak sah, wajib diqadha di bulan berikutnya. Tambahan yang ketiga, wajib membayar kafarah. Ustaz, bara kafaratnya Ustaz? 3. Pilih C. Yang pertama, itqu raqbatin mu'minah, memerdekakan budak perempuan. Ustaz, zaman kini mana ada budak Ustaz? Ambil yang kedua, siyamus syahrainil mutatabi'in, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ingat Bapak Ibu, 2 bulan berturut-turut. Kalau di hari ke-58 batal puasanya, ulang dari pertama lagi. Karena berturut-turut. Kini apa tanya? Yang membayar kafarat kau suami saja atau suami dan istri sekaligus? Siapa yang membayar kafarat puasa?